itu. Anak Priok itu kalau disuruh berantem, itu paling mulus semuanya. Lupa dulu. Ada hal-hal yang membuat masa aksi ini panas. Kita lanjutkan orasi kita siang hari ini. Saya garansi, saya ini tokoh Tanjung Priok Pak ya. Saya tokoh Tanjung Priok, saya garansi kalau sampai tanggal 27 nggak ada dukungan dari PKS terhadap Anies dan berubah, kita ratakan suaranya. Mohon maaf, kita nolkan PKS itu. Kalau perlu sedekahi, saya konsolidasi sama teman-teman preman kayak Tanjung Priok, preman kayak Tanah Abang, kita konsolidasi semuanya. Kita bisa ngomong apa aja, badan saya ditampun Pak, gambar semua ya, gambar semua. Kalau namanya berantem nggak apa-apa ya. Ini ada jahitan di badan saya. Nah itu maksud saya. Kami perwakilan dari masyarakat Jakarta Utara mendatangi kantor DPP PKS sebagai wujud daripada kecemasan kita semua bahwa PKS mulai memainkan Anies Baswedan sebagai orang yang tidak akan didukung di dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Asumsi kita itu bukan berangkat daripada omong kosong belaka. Kita lihat ketika kemarin PKS konferensi pers dan mengatakan bahwa masa pencalonan Pak Anies Baswedan diberikan tenggat waktu sampai tanggal 4 Agustus. Dan ketika Pak Anies Baswedan tidak bisa meneruskan tiket untuk mendapatkan partai-partai lain, maka PKS secara tanda kutip mundur pelan-pelan. Ini merupakan wujud daripada pengkhianatan partai PKS jika berani untuk meninggalkan konstituennya, tidak mendukung Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta. Semangat kawan-kawan. Kita yakini di sini bahwa PKS mempunyai hak untuk memilih siapa yang wajib dicalonkan oleh partai PKS. Tapi lagi-lagi konstituen PKS di Jakarta juga memilih hak bahwa ketika PKS tidak mencalonkan Anies, kita juga tidak akan pernah memilih PKS kembali menjadi partai yang akan mewakili aspirasi. Sepakat kawan-kawan? Oleh karena itu, ini cuma perwakilan dari beberapa RT saja Pak. Tapi ketika minggu depan sampai tanggal 27 PKS benar-benar meninggalkan Pak Anies, maka kita semua konstituen PKS akan datang bergerombol memasifkan masyarakat Jakarta Utara bahwa kita akan mengepung kantor-kantor PKS. Semangat kawan-kawan? Oleh karena itu, sebagai aspirasi dari warga Jakarta Utara, harusnya ada harapan yang bisa disampaikan ke partai ini. Bukan kita taruh di depan pagar tidak boleh masuk. Ini merupakan wujud daripada tidak demokratisnya pemimpin di DPP PKS. Ini wujud daripada keangkuhan, itu sepakat Pak. Oleh karena itu PKS yang singkatannya adalah Partai Keadilan Sejahtera jangan sampai menjadi partai kepentingan segelintir. Oleh karena ketakutan PKS untuk ditinggal dalam koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu, ketika PKS membawa semangat perubahan, maka harus terus berani konsisten dan komitmen kepada perubahan itu sendiri. Kita tetap harus komitmen kawan-kawan. Aksi damai, jangan sampai ada hal-hal yang membuat masa aksi ini panas. Kita lanjutkan orasi kita siang hari ini. Pada hari ini kami semua dari warga Jakarta Utara kembali mendatangi DPP PKS karena satu hal yang kita ketahui bersama bahwa PKB, PKS dan Nasdem merupakan partai pengusung Pak Anies. Dan ketika kita lihat ada gelagat daripada PKS untuk tidak mendukung Pak Anies, kita sebagai konstituen memilih PKS saat pemilu kemarin merasa kecewa. Oleh karena itu, ketika ada sedikit yang terpancing emosi, mohon dimaklumi Bapak-Bapak sekalian. Karena kita semua jalan siang-siang panas-panas dan sampai DPP PKS tidak diperbolehkan masuk, itu merupakan wujud kekecewaan daripada warga Jakarta Utara. Saya minta teman-teman saya di Tanjung Priok yang tetap preman, tukang mabok, tukang minum, senangnya berantem, yang salah satunya adalah abang kita tadi nendang pintu, kita tahan dia. Itu mau kemudian nusuk PKS karena Pak Anies.
Anda dapat nomor 1 di DKI Jakarta PKS ini 18 kursi kan sekarang, PDIP di bawah, itu karena kotil efek ekor jasnya Pak Anies. Itu harus dipahami dong. Anda ada timbal balik seperti itu. Nah, tiba-tiba berubah seperti ini, kami kecewa. Jadi kekecewaan kami ini warga Tanjung Priok dengan tipikal kami, dengan gaya kami ini pernah ngawal UBN Ustadz Bastian Nasir ke Garut karena diancam oleh salah satu organisasi. Kami datang, ini Panglima IPR nih, ada di antara kita Panglima IPR, Forum Butabir Buk. Kami 50 orang datang ke Garut ngawal Ustadz Bastian Nasir, diancam oleh organisasi. Kita harap di situ ada amplop fisik, Pak, karena kami inginkan seperti itu. Anak Priok itu kalau disuruh apa namanya, diajak makan-makan, diajak itu nggak mau, Pak. Kalau disuruh berantem, wah itu paling dulu semuanya tuh, Pak, dulu daftar. Kalau nggak diajak malah marah-marah. Di Garut kami lakukan itu. Jangan sampai kemudian memori seperti itu terulang di sini. Begitu bergembira awal-awal kami dengan hubungan PKS, tiba-tiba menarik diri. Aduh, sedih, memalukan. Saya jamin, saya garansi, saya ini tokoh Tanjung Priok, Pak ya. Saya tokoh Tanjung Priok, saya garansi kalau sampai tanggal 27 nggak ada dukungan dari PKS terhadap Anies dan berubah, kita ratakan suaranya. Mohon maaf, kita nolkan PKS itu. Kalau perlu sedekai, saya konsolidasi sama teman-teman preman kayak Tanjung Priok, preman kayak Tanah Abang, kita konsolidasi semuanya. Kita bisa ngomong halus, bisa diajak bicara, bisa kasar juga. Kalau kasar lebih kami di utara. Saya tampilannya rapi nih, Pak. Kelihatannya kayak ini kan, nggak kayak anak Priok. Kalau saya buka baju nih, badan saya minta ampun nih, Pak. Gambar semua ini. Gambar semua. Kalau namanya berantem udah nggak tahu saya nih. Ini ada jahitan nih di badan saya. Nah itu maksud saya, tipikal tadi sempat agak keras. Kita mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian ya. Sebagai sesama Muslim kita mohon maaf. Jadi kita berharap nggak berubah gitu. Tadi kita ngisi buku tamu. Kita isi buku tamu itu, saya tulis tuh kan, kami berharap tetap PKS mendukung Pak Anies. Terima kasih banyak kepada partai yang terhormat telah mendukung Pak Anies. Jangan berubah karena urusan dunia. PKS itu marwahnya adalah marwah kebaikan, ketaatan, marwah noblesse oblige namanya. Dalam diri pemimpin itu ada yang namanya noblesse oblige. Setiap pemimpin itu memiliki kehormatan. Setiap pemimpin itu memiliki harga diri. Harga diri yang sudah dibangun komitmen awal, saya berharap tidak berubah. Kalau saya ada nomor handphone saya, bila Bapak nanti bertemu dengan pimpinan PKS, ada nomor handphone saya namanya Opa. Kalau nanti pimpinan PKS berkenan hadir, berkenan mengundang saya akan hadir. Kita berdialog, diskusi tanpa kekerasan. Kita diskusi sebagai ukhuwah Islamiyah kita ya, sebagai sahabat Muslim kita. Bapak Ibu sekalian, ini waktunya udah selesai. Kekerasan tadi anggap aja kekagetan kita bersama, kita jangan ambil hati. Kalau saya khawatir Bapak tadi telepon polisi, kalau Bapak telepon polisi datang malah tambah jadi, tambah repot gitu. Teman-teman saya masih meluncur, bagaimana kondisi? Saya bilang kondusif, nggak ada masalah apa-apa gitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Tolong sampaikan kepada DPP PKS, ada yang namanya Opa, ngisi buku tamu, ada nomor handphonenya. Kalau pengen dia berharap sekali diajak dialog sama teman-teman DPP PKS. Kalau terlalu rendah saya sama pengurus tingkat bawahnya deh nggak apa-apa, sama yang bawahnya lagi atau yang bawahnya lagi nggak apa-apa. Yang penting ada dialog terbuka. Aspirasi kami dari warga Jakarta Utara khususnya Tanjung Priok telah kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekasaran Bapak sekalian ya. Saya izin sebagai sesama Muslim, saya mohon maaf sekalian gitu kan. Kalau keras biasa soal ini soal bicara. Izin, mohon maaf. Oke, kita saling bermaaf-maafan. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Kita saling bermaaf-maafan. Ya. Maafin kami ya semua. Terima kasih, Pak. Atas perilaku tadi. Mohon maaf Pak ya. Itu kami memang benar-benar tulus. Siap. Kami sama sekali. Ya, siap. PKS selalu bekerja. Pak, terima kasih Bapak Security ya atas penerimaan terhadap kami. Kami undur diri, mohon maaf atas segala hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.